ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Suatu kebahagiaan dan sukacita tersendiri yang ada di qalbu ana melihat kembali antum semua di majlis ini, di tempat yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan pada siapapun yang akan mewakafkan kebaikan di tempat ini dan juga menyelenggarakan dan berkontribusi di majlis ini, yang mana kita insyaallah akan membahas suatu hal yang sifatnya ilmi dan penting untuk ibadah kita, untuk iman kita, keagamaan kita dan juga kehidupan sehari-hari kita, yaitu masalah tentang ihtisab insyaallah taala, yang maknanya adalah mencari pahala dari Allah Azza wa Jalla dalam segala amalan. Jemaah sekalian rahimakumullah, kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla sesuai dengan hikmah, pengaturan, tujuan dan kebaikan Allah Ta'ala untuk kehidupan kita ini, agar kita beribadah kepada Allah di kehidupan ini. Rabb kita Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan hanya untuk agar mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan mempertulus amalan-amalan mereka untuk Allah Azza wa Jalla. Kemudian di ayat-ayat lainnya seperti firman Allah Azza wa Jalla, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Juga kata Allah Azza wa Jalla, "Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah fa iyaya fa'budun." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya bumiku itu begitu luas, maka kepadakulah kalian hendak menyembah, yaitu beribadah. Dan ayat atau hadis yang menunjukkan bahwasanya wajib atas kita untuk beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian rahimakumullah, ibadah secara global seluruhnya terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ibadah qalbiyah, yang kedua ibadah lisaniyah, yang ketiga ibadah badaniyah. Kita ulang, yaitu yang pertama ibadah qalbiyah, yang kedua ibadah lisaniyah, dan yang ketiga ibadah badaniyah. Tenang ikhwan, ana akan terjemahin kok, tenang aja ya. Yang pertama ibadah qalbiyah, yaitu ibadah yang bersifat hati, ibadah yang ada di hati. Yang kedua ibadah lisaniyah, yaitu ibadah di lisan. Dan yang ketiga ibadah badaniyah, yaitu ibadah di anggota tubuh atau badan. Maka ibadahnya insan itu berkisar pada 3 hal tersebut.
Manakah yang paling asas dari tiga macam ibadah tersebut? Yang paling asas adalah ibadah qalbiyah, yaitu ibadah qalbu, itu paling asas. Paling asas, paling awal dan paling utama. Kenapa begitu jemaah sekalian rahimakumullah? Karena keikhlasan itu terletak pada ibadah qalbiyah ini. Itu pertama. Keikhlasan itu terletak pada ibadah qalbiyah, ibadah qalbu. Kemudian yang kedua, karena seluruh dari amal ibadah lisan dan anggota tubuh memerlukan ibadah qalbu. Artinya memerlukan niat, dan niat ibadah qalbu. Seluruh ibadah lisan dari perkataan, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, nasihat, doa, dan seterusnya dari amalan lisan itu memerlukan keikhlasan di hati. Dan ikhlas itu terletaknya di hati. Dia tidak terletak di pengakuan lisan, tidak juga termaktub di tulisan. Karena ikhlas itu ada di hati. Maka orang yang berucap sesuatu, jika dia ikhlas, maka ada di hati keikhlasannya. Baik dia mengaku dirinya ikhlas atau tidak, tapi Allah lebih tahu tentang hatinya. Maka ibadah lisaniyah, atau ibadah yang terucapkan di lisan, membutuhkan ibadah qalbu juga, yaitu ikhlas. Begitu juga dengan ibadah badaniyah, ibadah yang ada di badan, itu juga membutuhkan ibadah qalbu, yaitu keikhlasan. Maka seluruh dari ibadah zahir membutuhkan qalbu, dan seluruh dari ibadah batin pasti di qalbu. Jadi ibadah dari segi tampak atau tidaknya ada dua macam, yaitu ibadah lahir, yaitu zahir, yaitu yang tampak dari perkataan maupun perbuatan. Dan yang kedua ibadah batin, yaitu ibadah yang ada di qalbu. Ibadah yang ada di qalbu. Ya. Ada juga dari sisi lain, dari segi tampak atau tidaknya, dari dua macam, yaitu ibadah alaniyah dan ibadah sirriyah. Ibadah alaniyah itu ibadah yang dizahirkan secara terang-terangan. Dan yang kedua ibadah sirriyah, yaitu ibadah yang disembunyikan. Baik memang secara zat tersembunyi karena itu ibadah hati, atau memang sengaja disembunyikan seperti zikir yang sifatnya sirri. Istighfar diam-diam, ini ibadah sirri, tapi ini ibadah zahir. Zahir tapi sirri gitu. Zahir karena apa? Karena ada di lisan. Sirri karena apa? Karena tidak ditampakkan oleh empunya. Sedekah juga. Sedekah diam-diam itu perbuatan yang hakikatnya zahir karena anggota tubuh bergerak. Tetapi karena disembunyikan maka dia masuk dalam ibadah sirriyah. Itu yang disembunyikan. Tampak karena bergeraknya anggota tubuh, namun sirriyah tidak tampak karena disembunyikan oleh pelakunya. Maka di sini ada 3 klasifikasi ibadah tadi. Yang pertama dari segi apa? Yang pertama dari segi anggota tubuh yang melakukannya. Pertama ibadah apa? Qalbiyah. Kedua ibadah apa? Lisaniyah. Yang ketiga ibadah badaniyah. Ini dari segi apa? Dari segi instrumen yang dilakukan, instrumen yang melakukan. Qalbu atau lisan atau badan. Kemudian dari segi tampak atau batinnya, yaitu terbagi menjadi 2, yaitu ibadah yang zahir. Ibadah yang zahir inilah ibadah lisan dan ibadah badan. Dan yang kedua ibadah batin, itu hanya di hati, hanya di hati. Batin yaitu di hati, okay? Membatin, ya membatin itu mengucapkan di hatinya. Kemudian dari segi ditampakkan atau tidaknya, maka ibadah di sini ada terbagi menjadi 2, yaitu ibadah aladiyah, yaitu ibadah terang-terangan, jahriyah. Ya, kayak salat jahriyah ada, salat sirriyah ada. Ibadah jahriyah dan ibadah sirriyah. Ibadah jahriyah
yaitu ibadah yang bersifat terang-terangan. Ya, ibadah yang bersifat terang-terangan. Yaitu memang dia itu pelakunya sengaja untuk menzahirkannya. Terlepas dari riya atau tidak itu urusan lain, tapi memang disyariatkan atau disengaja untuk terang. Seperti tadi kita sholat berjamaah itu ibadah jahriyah atau sirriyah, ikhwan? Jahriyah jelas. Sholat berjamaah ibadah jahriyah. Semua tahu gitu loh, semua ngelihat. Azan ibadah jahriyah. Dari segi instrumen yang dipakai ibadah lisaniyah. Oke? Paham di sini insyaallah ya? Kemudian kalau misalnya seseorang ngisi kajian kayak gini nih, ini ibadah zahir jelas ini karena lisan. Jahri atau sirri ini sekarang lakukan? Jahri. Dan secara instrumen masuk ke apa? Lisaniyah. Oke. Nah kalau misalnya seseorang pengen sedekah dia, tromol atau kotak infak disebarkan. Dia berusaha untuk menutup uang yang dia infakkan karena kecil nominalnya. Ya. Kecil nominalnya. Ini ibadah apa? Secara badan ya, tangan. Secara tampak atau tidaknya pada asalnya ini ibadah yang tampak atau dibatin? Berarti zahir, ya kan? Tapi secara kesengajaan untuk ditampakkan atau disembunyikan di ibadah apa maksudnya? Sirriyah. Dia berusaha untuk mensirkan ibadahnya. Qaddarallah, uang yang dia masukkan uang koin dan kotak amalnya dari kayu. Tadinya pengen sirri, ternyata jadinya apa? Jahri. Satu majelis dengerin. Iya, cuman gopek lagi. Akhirnya satu majelis nengok ke dia diam langsung bingung kan? Apakah dia dapat pahala? Dapat pahala dan mungkin ikhlas. Gara-gara antum ngeliatin seluruh penjuru ngeliatin dia jadi apa? Bingung apakah dia tetap dapat pahala? Insyaallah. Terus dia dibully sama tetangga sampingnya. Ya salam. Berat nih ya nominalnya gitu kan. Masya Allah. Maka itu ibadah terbagi menjadi hal-hal tersebut tadi ya. Maka klasifikasi yang ada ini antum jaga dan antum hafalkan. Entah dari segi ibadah, dari segi instrumen atau media. Kemudian yang kedua ibadah dari segi zahir atau batinnya. Kalau batin itu hanya di hati. Atau yang ketiga, klasifikasi ketiga yaitu ibadah dari segi apa? Ditampakkan atau tidaknya. Maka terbagi menjadi dua yaitu jahri dan sirri. Dan ibadah yang secara jahri kadang-kadang disyariatkan untuk harus jahri. Seperti adzan, kajian, menjadi imam, ya harus jahri. Allahu Akbar, nggak boleh deh. Allahu Akbar. Sengaja tidak mau menampakkan suaranya. Makmum gimana mendengarnya? Nah kan gitu. Tapi ada ibadah secara global ketika itu tidak dianjurkan untuk jahri, maka berarti lebih afdol dia sirri. Lebih afdol untuk menjaga keikhlasan. Kadang dia lebih afdol sirri, namun ketika ada hajat dan kebaikan yang lebih menyebar, maka lebih disyaratkan apa? Jahri. Seperti sedekah. Kata Allah Azza wa Jalla, "In tubdu shadaqati fa ni'mahi, wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum." Jika kalian menzahirkan sedekah, menzahirkannya, menampakkannya, itu baik buat kalian. Oke, bagus. Tapi kalau kalian menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang fakir, maka itu lebih baik buat kalian. Berarti lebih afdal sedekah itu apa? Sirri atau jahri? Sirri. Tetapi ketika ingin menjadi contoh yang baik, menginspirasi orang supaya juga tergerak sedekah dan tetap terjaga keikhlasan kita, maka lebih afdal apa? Jahri. Sebagaimana seorang sahabat juga ada yang melakukan hal serupa sehingga Nabi SAW melihatnya dan para sahabat lainnya kemudian terinspirasi untuk ikutan sedekah. Maka kata Nabi SAW, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan kana lahu minal ajri mithla ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihi syai'a." Barang siapa yang memulai
suatu track dalam Islam, track yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala dari itu dan pahala orang-orang yang mengikuti dia dari kebaikan itu tanpa dikurangi sedikit pun. Ya, jadi kadang-kadang sedekah secara jahriyah itu lebih afdal ketika bisa menginspirasi orang. Tapi kalau misalnya tidak ada alasan untuk menginspirasi atau tidak menjadi contoh, maka lebih afdal diam-diam itu lebih afdal. Sebagaimana hadis Nabi SAW tentang 7 orang atau 7 golongan sifat orang yang akan diberi naungan di hari kiamat, di hari yang tiada naungan kecuali naungan dari Allah, ya, yaitu di antaranya adalah rajulun tasaddaqa, ya, bisadaqatin, seseorang sedekah dengan tangan kanannya yang mana tangan kiri tidak mengetahuinya. Maka ini lebih afdal sirri kalau ingin terjaga keikhlasannya. Taib, ibadah qalbiyah ini sangat besar impact dan pengaruhnya terhadap penerimaan amalan. Dan bahkan pada asalnya ibadah adalah ibadah qalbiyah. Sebelum kita melakukan ibadah lisaniyah atau badaniyah, maka lebih dibutuhkan, maka hendaknya kita mengutuhkan lebih dulu ibadah qalbiyah, itu keikhlasan di hati, supaya diterima amalan zahir ini. Maka ibadah qalbiyah ini asas dari seluruh ibadah zahir, asas dari seluruh ibadah lisan, asas dari seluruh ibadah badan. Sebelum kita sholat, prepare niat dulu supaya ikhlas, kemudian kita sholat. Dan ketika sholat pun harus menjaga niatnya. Setelah sholat pun harus menjaga hatinya supaya tidak ujub. Dan seluruh ibadah, baik sebelum ibadah, ketika ibadah, setelah ibadah, harus ada ibadah qalbiyah yang betul-betul kita perhatikan dan jaga. Ya, jadi aslul ibadah qalbu. Nah, kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, di antara ibadah qalbu yang penting untuk kita camkan dan kita perhatikan di setiap ibadah kita adalah ibadah yang disebut sebagai ihtisab. Ihtisab, namanya ihtisab. Anda tidak tahu apakah kebanyakan dari kita pernah mendengarnya, pernah mempelajarinya atau belum. Kalau belum, berarti ini first time kita belajar di sini tentang ihtisab. Kalau udah pernah mendengar namun belum pernah mendalami, maka ini first time juga untuk mendalami. Ihtisab. Gimana bacanya? Ihtisab. Hamzah, ha, ta, sin, alif dan ba. Ya, ihtisab. Indonesianya kalau ditransliterasikan IHTISAB. Bingung nggak? Bingung, tambah bingung malah ya. Iya itu. Pikir aja sendiri ya. Siapa yang bisa menjawab apa transliterasinya secara harfiah di bahasa Indonesia ihtisab? Ada dikasih kaos kaki buat perempuan, boleh laki-laki. Bukan artinya, Pak. Transliterasinya secara huruf. Enggak, itu dulu. Siapa tadi siapa? Mas, Pak. Yuk, Mas atau Pak itu? Antum ngapain tadi kayak gini? Ini baru loh, kajian ini baru mulai loh. Antum udah lucu aja antum. Hah? Itu. Ihtisab, ayo sob. Antum Pak, iya, ihtisab di Indonesia kan bukan bahasa Indonesia, bukan maknanya, bukan. Huruf-hurufnya apa? Biar teman-teman bisa nulis. Alif, enggak, alif itu bahasa Arab. Antum kebanyakan bawa anak Pak kayaknya itu. IH, ntar biar beliau. IHTISAB. IHTISAB. Masya Allah. Ini buat istri antum mungkin ini ya, fadal. Tolong disampaikan. Itu anak-anak antum, Pak? Anak-anak antum? Oh, Masya Allah. Ibunya ada di sini? Alhamdulillah. Lempar aja langsung ke ibunya di belakang. Ya. Taib, ihtisab ini dianjurkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita lakukan dan terapkan di hati kita sebagaimana dalam ayat An-Nisa 114 ketika Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang mendapatkan pahala dari amar ma'ruf,
nahi munkar, orang ini memerintahkan untuk sedekah, memerintahkan hal yang ma'ruf, dan melakukan islah bainan nas, yaitu memperbaiki hubungan antar manusia. Ini semua amalan. Amar ma'ruf, nahi munkar, sedekah, memperbaiki urusan rumah tangga orang atau persaudaraan orang lain. Maka ini semua adalah ibadah yang memerlukan lisan dan memerlukan hati dan memerlukan anggota tubuh kadang-kadang untuk melakukannya. Maka kata Allah Azza wa Jalla, "Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima." Dan barang siapa yang melakukan semua itu dengan ibtigha'a mardatillah, mencari ridha Allah, maka kami akan memberikannya ganjaran yang besar. Inilah ihtisab. Apa itu ihtisab? Ihtisab adalah mencari pahala dari Allah. Itu ihtisab. Ya. Atau bisa kita kan gini, ihtisab adalah mencari apa-apa yang ada pada Allah, gitu loh. Ihtisab adalah mencari apa yang ada pada Allah. Itu singkatnya. Nanti kita jabarkan lebih lanjut. Apa yang ada pada Allah itu apa aja sih? Ya, jadi ihtisab adalah mencari apa yang ada pada Allah, dan itulah sumber kebahagiaan seorang hamba yang beribadah. Sumber kebahagiaan seorang hamba yang beribadah itu di ihtisabnya dia. Seberapa ihtisabnya dia? Seberapa nyari pahalanya dia? Taib. Ihtisab adalah apa tadi? Mencari apa yang ada pada Allah. Apa yang ada pada Allah coba? Pahala, ya. Apa lagi, Sob? Ganjaran, ya. Apa lagi? Hah? Surga Allah, ya. Apa lagi? Hah? Rezeki dunia apa akhirat? Akhirat, ya, oke, rezeki di akhirat, surga, ya. Apalagi? Ridha Allah, ya. Apalagi? Wajah Allah, ya. Apalagi? Pengampunan Allah, ya. Apalagi? Rahmat Allah, ya. Hidayah dari Allah, ya. Itu semua namanya ihtisab. Rahmat dan kasih sayang, sok, ya. Ayo, apalagi? Silakan. Hah? Cinta Allah, benar, ya. Mengharapkan cinta Allah dengan amalan ini supaya Allah mencintai kita, ya, sahih. Ahsan. Kekuatan apa dulu nih? Karena curiga jadi. Kekuatan, ini masih ambigu, bersayap. Kekuatan apa ya, Pak? Kekuatan apa nih? Buat nyemesnya biar kuat gitu, Pak. Kekuatan ibadah boleh bisa, karena itu ujung-ujungnya cari ridha Allah. Bisa. Berarti kasih sayang udah tadi dari seorang ibu, ya. Nikmat apa dulu? Nah, ini lagi-lagi nih. Tadi kekuatan, sekarang nikmat. Ini malam Senin loh, bukan malam Minggu. Nikmat Islam, ya Masya Allah. Nikmat iman, ya Insya Allah. Kalau nikmat sehat, maka ini bukan, karena nikmat sehat ini dunia. Takut akan azab, ya, mendapatkan itu, yaitu pengampunan dari Allah, ya. Ihtisab. Apalagi kira-kira? Ya rahmukallah. Apalagi kira-kira? Udah, sebutin aja itu semua, udah tadi dicatat di pikiran semua itu. Mencari ridha Allah, mencari wajah Allah, mencari pahala dari Allah, mencari surga Allah, mencari nikmat dalam beribadah. Mencari apa lagi? Keselamatan di akhirat, mencari ampunan dari Allah, mencari rahmat dan kasih sayang Allah, mencari keselamatan di alam kubur, mencari dan seterusnya. Itu semua berarti mencari apa yang ada pada Allah, karena itu semua ada pada Allah. Betul? Tapi kalau misalnya mencari jodoh, ini bukan. Karena jodoh ini memang Allah yang atur. Cuman ini kan dunia pada asalnya. Gitu loh. Mencari imbalan berupa 10 kali lipat sedekah. Antum sedekah 100.000, hati antum meniatkan supaya nanti dilipat gandakan jadi 1 juta. Nanti saya bakal dapat 1 juta. Ini ikhlas nggak? Nggak. Ini malah syirik, yaitu mencari dunia dengan amalan akhirat murni. Kalau itu niatan murninya, maka itu syirik. Itu syirik. Syirik dalam orientasi ibadah. Bukan lillahi ta'ala, melainkan murni untuk mendapatkan kelipatan
10 kali lipat keduniaan. Nauzubillah min dzalik. Walaupun ada yang ngajarin kayak gitu, nggak boleh seperti itu. Ya. SMS? Apa? Enggak nyebut merek, Pak. Antum jangan mancing-mancing, ntar kita sebut loh. Iya, ini soal live streaming ini. Nah, jadi ihtisab itu apa? Mencari apa yang ada pada Allah dari amalan soleh kita. Adapun kalau mencari apa yang bukan pada Allah seperti dunia, maka ini tidak disebut ihtisab. Maka ihtisab dengan ikhlas itu bergandengan. Ya, ihtisab dengan ikhlas itu bergandengan. Karena hakikat dari ikhlas adalah antum mencari apa yang ada pada Allah dari amalan antum, gitu. Begitu. Dan itu niatan yang mendominasi dalam amalan antum itu. Ya, seperti itu. Dan ihtisab akan diberikan ganjaran oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ihtisab adalah manhajnya para nabi dan rasul dalam beramal. Jadi beramal memerlukan metode dan manhaj. Dan manhajnya beramalnya para nabi dan rasul adalah cari pahala dari Allah, cari ridha Allah, cari apa yang ada pada Allah dengan amalan ini. Ya, itulah para rasul. Maka kata Allah Azza wa Jalla menghikayatkan perkataan Nabi Nuh alaihissalam di surat Hud ayat 29. Wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala. Wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala. In ajriya illa 'ala Allah. Wahai kaumku, aku tidak meminta dari kalian mal. Meminta harta enggak. In ajriya illa 'ala Allah. Melainkan ganjaranku hanyalah dari Allah Azza wa Jalla. Ajar itu ganjaran, upahnya dari Allah Azza wa Jalla. Upahnya dari Allah Azza wa Jalla. Jadi Nabi Nuh alaihissalam berdakwah itu mencari upah dari Allah, ini ihtisab namanya. Dan inilah ikhlas. Ya. Namun kalau misalnya dari dakwahnya tersebut ada bonus duniawi, maka dilihat. Kalau bonus duniawi ini sebagai ihsan dan mukafaah, perbuatan baik dari panitia, yayasan, DKM, ya, penyelenggara, dan tidak membuat hatinya terpedaya serta tidak menjadikan fitnah, maka boleh diterima. Ya. Jika hadiah atau imbalan, ya, dari orang yang didakwahi, ya, kalau imbalan tersebut dari harta yang halal, harta yang baik, ya, kemudian tidak membuat pendakwa atau materi itu terpedaya, karena duit bisa memperdaya, imbalan bisa memperdaya, atau tidak menjadikan fitnah, maka boleh. Seperti apa tidak menjadikan fitnah? Karena boleh jadi hadiah dari jemaah menjadikan fitnah buat ustadznya. Seperti apa menjadikan fitnah? Dikasih mobil? Ada ya kayak gitu? Kalau ada, anda mau itu? Dikasih apa misalnya? Misal dikasih sesuatu dengan tujuan endorse. Dan setelah itu ada foto diterimanya ini oleh ustadz ini dan kemudian dimanfaatkan olehnya tanpa seizin ustadz ini. Yang ini fitnah. Ini fitnah bukan artinya tuduhan tanpa bukti, bukan. Fitnah di sini artinya adalah menjadikan keburukan, ya, stigma yang buruk gitu loh. Ya, persangkaan yang jelek nanti di antara orang-orang. Seperti itu. Ya. Tapi kalau ustadznya menerima ini untuk endorse untuk membantu UMKM dan seterusnya, kalau dia ridha dan tidak masalah, tidak menimbulkan fitnah, maka nggak masalah. Fadl, ustadz nggak apa-apa membantu jemaahnya. Tapi seperti itu. Dan itu insya Allah tidak mencederai ihtisab. Ustadznya tetap berusaha ikhlas. Ya, begitu. Seperti kalau tadi misalnya ngasih mobil Pak, misalnya ke ustadznya, dan tolong diperhatikan contoh tadi, siapa tahu anak dapat mobil dari antum, ya. Kalau itu tidak menjadikan ustadznya terfitnah hatinya, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Mungkin butuh mungkin ustadznya. Antum melihat ustadznya pakai motor butut, bahkan pakai sepeda, whimsical misalnya, kesian antum melihat ustadz, kok pakai sepeda, masuk aja udah keringetan ustadz. Jemaah pakai mobil, pakai motor mewah, antum malah pakai sepeda.
Ya kata ustadznya, pertanyaan inilah yang anak tunggu kata ustadznya. Ini berarti ustadznya juga nggak benar. Maka harusnya seorang dai itu betul-betul kalau memang dia beramal ihtisab, jangan menunggu dari jemaah. Ya begitu. Tapi kemudian juga di surat Al-An'am ayat ke-90 kata Allah Azza wa Jalla, "Qul la as'alukum 'alaihi ajra. In huwa illa dzikra lil 'alamin." Katakanlah, aku tidak minta dari kalian ganjaran. Tidaklah ia, yaitu dakwah, melainkan sebagai zikra, peringatan untuk alamin, untuk orang-orang. Di antara faedah azan dah. Azan Pak. Tapi jauh. Tuh, udah mulai mendekat itu. Gimana azan dah? Atau kiblat acuan kita mana? Bekasi itu. 1 menit lagi seharusnya. Kadang muadzin itu fastabiqul khairatnya nggak benar gitu loh. Belum waktunya udah azan. Mungkin kita sebenarnya gimana ya, biasanya azan dulu atau apa? Oh iya nunggu ya, oke. Kita pause dulu. Ya. Baik, kita lanjutkan sejenak. Setelah itu insyaallah jika ada pertanyaan dipersilakan. Di beberapa dari beberapa amalan Rasulullah SAW mengkaitkan amalan tersebut dengan iman dan ihtisab. Sebagaimana kata Nabi SAW, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar keimanan dan atas dasar ihtisab, maka akan diampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Jadi supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Azza wa Jalla dengan puasa Ramadan, maka puasa tersebut harus didasari iman, yaitu mempercayai bahwasanya puasa ini adalah kebaikan, kebenaran dan syariat Allah, itu iman. Dan harus ada juga ihtisab. Ihtisab yaitu mencari ridha Allah, mencari ganjaran dari Allah, mencari apa-apa yang dari Allah Azza wa Jalla. Mencari apa yang ada pada Allah Azza wa Jalla dengan puasa ini. Maka baru kemudian Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya dan bonus pahala lainnya. Juga kata Nabi SAW, "Man qama lailatul qadri atau lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa qiyamul lail, menghidupkan malam al-qadar di akhir Ramadan dengan iman, yaitu dengan mempercayai bahwa ini syariat Allah yang baik, dan ihtisab, yaitu dengan mencari apa yang ada pada Allah dari qiyamnya dia, baik dengan salat di malam al-qadar atau membaca Al-Quran atau melakukan amalan ibadah lainnya, zikir, menghafal dan seterusnya, maka akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Juga dalam hadis lainnya kata Nabi SAW, "Man ittaba'a janazatal muslimi atau janazata muslimin imanan wa ihtisaban wa kana ma'ahu hatta yusalli biha hatta yusalla 'alaiha." Barang siapa yang menuruti jenazah muslim dengan adanya keimanan, yaitu bahwasanya merasa ini adalah syariat Allah yang hak, kita takziah atau mengunjungi bahasa Indonesia rumah duka ya misalnya ya dan semisalnya, dan ini dalam rangka iman, ini adalah syariat Allah, dan juga ihtisab, mencari apa yang ada pada Allah ya dengan amalan ini. Wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alaiha, dan dia masih bersama jenazah itu sampai disolatin. Dia tetap ikut salat jenazah. Wa yafrugh min dafniha fa innahu yarji' min al-ajri bi qiratain, dan dia melanjutkan ke penguburan, ke pemakaman, diikutin juga jenazah itu. Maka dia akan pulang ke rumahnya membawa ganjaran berupa apa? 2 qirat, 2 gunung besar dari ganjaran, dari pahala. Ini dengan syarat apa?
mengimani amalan ini amalan yang Allah syariatkan, dan juga mencari pahala dari ini, maka dia dapat pahala. Ya. Dan juga kata para ulama, ihtisab itu tudha'iful hasanat. Niatan mencari pahala dari suatu perbuatan itu akan membuat pahala mudha'af, yaitu terlipatkan, dilipat gandakannya pahala. Jadi penyebab pahala dilipat gandakan adalah niatan cari pahala. Ya. Dan juga niatan mencari pahala itu ihtisab menambah semangat dalam beramal dan menjaga keistiqomahan beramal. Niatan atau mencari pahala, mencari apa yang daripada Allah itu menambah semangat beramal dan menjaga keseimbangan atau istiqomahnya amalan. Kita itu enggak cukup menjadi orang baik cuma. Kita enggak cukup menjadi orang baik. Tapi kita harus menjadi orang yang beriman dan mencari apa yang ada pada Allah. Menjadi orang baik enggak cukup. Orang Nasrani juga ada yang baik, tapi enggak cukup. Karena kalau kita jadi orang baik saja tanpa mencari apa yang ada pada Allah, maka pada waktu diuji di masalah dunia kita hilang kebaikannya, nggak jadi baik lagi, nggak bisa istiqomah, gitu. Yang membuat seseorang bisa istiqomah dalam beramal adalah apa yang ada di hatinya dari mencari ridha Allah itu. Karena betapa baiknya orang baik karena supaya enak aja sama orang, pengen cari ridha orang, udah gitu aja. Cuman gak mau distempel jadi orang jelek aja, udah gitu aja tujuannya. Gitu. Antum baik sama tetangga hanya dengan niatan supaya antum dikenal ya baik, udah gitu. Supaya gak punya masalah sama tetangga, udah gitu aja. Kalau itu aja niatannya, suatu saat ketika terjadi ujian dalam rumah tangga atau ujian dalam bertetangga, antum dituduh atau difitnah, antum bakal kelagepan, belingsakan, dan antum bakal melakukan hal yang di luar batas. Gitu. Tapi kalau selama ini kita berusaha baik karena mencari pahala dari Allah, ketika Allah memberikan suatu ujian dalam perbuatan itu, difitnah, dia apa, maka kita tetap bergantung pada Allah dan mencari ridhonya. Hal ini akan terbukti, ya, terbukti. Mungkin semua dari kita tuh pengen jadi orang baik. Siapa yang nggak pengen jadi orang baik? Ya, siapa yang nggak pengen? Semua dari kita pengen bisa dapat SKCK, ya nggak? Wah, SKCK tahu nggak? Keterangan cacat. Enggak, cakap kepolisian supaya enggak apa, bisa kemana-mana, bisa melenggang enak gitu loh. Apa ngantor atau apply job bisa baik, atau ke pesantren bisa diterima, atau dan seterusnya. Kan kecatatan kecakapan gitu ya, apa namanya? Apa sih istilah SKCK? Oh, kelakuan baik. Bebas dari catatan pidana gitu ya. Ya, seperti itu. Kan cuman itu. Kalau itu kan dari manusia. Emang yang udah dapat SKCK pasti gak bermasalah? Hah? Dia memang saya dianggap baik sama polisi karena nggak tahu mereka antum kayak gimana. Apakah pasti baik? Belum tentu. Enggak. Tapi kalau kita cari ridha Allah dalam amalan kita, terjadi gejolak fitnah, kita bisa tetap istiqomah, gitu loh. Tapi kalau kita baik karena pengen dianggap, karena nggak mau bermasalah, ketika fitnah ya masalah jadinya, nanti lihat aja. Ya begitu. Dan silakan tema yang satu ini antum pikirin di rumah sebelum tidur sampai nggak bisa tidur. Pikirin. Bener emang kayak gitu.
Kalau kita tuh pengen jadi orang baik saja, bukan karena Allah, itu nggak cukup. Tapi kalau kita pengen jadi orang baik karena kita ingin dipandang baik oleh Allah, itu baru yang sebenarnya seorang beriman. Enggak. Dalam hubungan bertamu atau menerima tamu, kemudian bertetangga dan hubungan interaksi sosial, itu dikaitkan dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Di hadis Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ngomong yang baik atau diam. Banyak orang pengennya ngomong baik, tapi supaya apa? Dianggap baik. Bukan karena iman kepada Allah dan hari akhir, bukan karena dia nyari ridha Allah, bukan karena dia nyari keselamatan hari akhir, bukan. Tapi ya saya ngomong baik karena saya itu orang baik loh, saya nggak ada masalah loh, udah gitu. Apakah itu cukup? Enggak, dalam Islam itu nggak cukup. Karena orang yang lidahnya baik, cuman karena pengen dianggap baik, pada waktu ketika keadaan nggak baik, dia nggak baik, gitu. Pusing nggak? Orang ketika lidahnya baik, karena pengen dianggap baik, ketika keadaan tidak baik, maka lidahnya nggak baik. Kenapa pada diam? Takut nggak baik lidahnya? Enggak. Kalau kita ngobrol karena pengen dianggap saya itu orang baik loh, bukan karena mengharap ridha Allah omongan baiknya itu, bukan. Suatu saat tabiat lisan baik ini ketika kita difitnah sama orang, ya kita akan balas gitu loh. Malah bisa lebih busuk lagi kita balas gitu loh, paham nggak? Tapi orang kalau selama ini dia tuh mengucapkan kata yang baik karena takut sama Allah. Ketika dituding, difitnah, macam-macam, dia tetap menjaga lisan nggak? Tetap. Karena standarnya itu bukan pandangan manusia. Standarnya adalah Allah dan hari akhir. Ada orang yang selama ini dikenal Masya Allah baik, bagus, Masya Allah itu omongnya bagus ya, Masya Allah. Tapi selama dia ngomong bukan karena Allah, cuman karena memang saya itu orang baik, makanya omongan saya baik gitu. Ketika terjadi bentrok, berantem, ternyata kebaikan lisannya hilang sama sekali. Yang ada keburukan lisan. Ada nggak orang kayak gitu? Banyak. Dan boleh jadi ya kita sendiri mungkin. Ya. Ya. Sekarang kalau orang rajin sedekah, bukan karena apa-apa, melainkan ya karena saya ini dermawan loh gitu loh. Ya saya pengen senang aja sedekah. Udah ya gitu-gitu aja. Bukan karena apa? Mencari ridha Allah, bukan karena supaya akhiratnya baik, bukan. Tapi ya saya pengen dikenal baik. Suatu saat ketika bermasalah sama orang yang disegerahi, mungkin nggak? Mungkin nggak? Mungkin. Karena pas lagi sedekah, bukan Allah yang dia cari. Gitu loh, jemaah sekalian. Kalau di kita, di hati kita, ketika kita udah pernah sedekah sama orang ini, kemudian orang itu pahit sama kita, kemudian kita ungkit, dulu tuh saya pernah gini. Berarti kita harus apa? Introspeksi. Astagfirullah, jangan-jangan emang saya waktu itu nggak ikhlas, jangan-jangan nggak mencari ridha Allah. Seandainya saya cari ridha Allah, maka pasti Allah jaga itu amalan kita dan Allah jaga lisan kita juga. Nggak ngungkit, nggak apa. Gitu. Juga man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia muliakan tamunya. Cari ridha Allah dengan muliakan tamu. Muliain tamu aja itu dikaitkan dengan iman kepada Allah, cari ridha Allah dan iman kepada hari akhir, cari keselamatan di hari akhir dan pahala. Tuh. Memuliakan tamu itu wajib. Menerima tamu itu pilihan. Oke. Beda ya, pahami baik-baik. Menerima tamu itu pilihan. Memuliakan tamu wajib. Beda, Pak. Enggak. Menerima tamu sama memuliakan tamu beda. Menerima tamu atau tidak itu berarti tamunya masih di mana? Masih di luar. Ya? Itu hak antum sebagai sahibul bait. Mau nolak atau terima, itu hak antum.
Selama tamunya bukan orang tua antum. Kalau tamunya orang tua antum, masa antum tolak? Ya, enggak, ini tamu umum lah, tamu pada umumnya lah. Hak antum. Ya. Diketok. Assalamualaikum. Wah, si Paul nih. Kayak firasat gue nggak enak nih. Lah, jawabnya siri aja. Ibadah lisan tapi siri ya. Waalaikumsalam. Itu dijawab nih di kamar paling pojok. Si Paul di depan pintu nggak denger jawaban. Assalamualaikum. Gue tahu lu ada nih, sedang ini gue lihat, kata Paul. Tiga kali Paul. Assalamualaikum. 3 kali nih kata Nabi SAW, al-istidhanu thalathan fa in udhina laka wa ila farji. Paulnya anak pengajian ngerti. Kata Nabi SAW, minta izin 3 kali. Kalau diizinkan masuk, kalau enggak pulang. Ini 3 kali nih mas, 3 kali nih. Assalamualaikum. Dia jawab dari kamar paling ujung. Ya, waalaikumsalam. Berarti hak salam udah tertunaikan kan? Enggak dosa kan? Iya. Keempat kalinya dong Paul. Assalamualaikum. Ya antum langsung hardik. Woi kan udah ini ketiga doang, 4 gak boleh. Si Paul harus apa? Pulang. Walaupun ketahuan ada di dalam antumnya. Karena menerima tamu itu pilihan antum. Mau terima fadl, nggak terima itu hak antum. Tapi kalau antum terima, maka mulai kewajiban memuliakan tamu terwujud di sini. Waalaikumsalam. Paul masuk. Wajib dimuliakan. Mau minum apa nih? Itu kan memuliakan tamu kan? Mau minum apa nih? Paul bilang kopi. Wah nggak ada afwan. Afwan nih nggak ada. Teh. Afwan juga. Sirup ada nggak? Wah apalagi sirup, kita nggak pernah sirup. Adanya air putih gimana? Kenapa nanya tadi mau minum apa kan? Ya bercanda gitu kan. Boleh nggak? Ya boleh. Kita muliakan tamu, dikasih pilihan air putih, air jahe. Ini muliakan tamu ini, masya Allah. Iya, anak kan tamu di sini. Antum tamu juga gitu loh. Cuman anak lebih dimuliakan, alhamdulillah. Iya. Nah, itu muliakan tamu. Siapa yang beriman? Nah, ada orang memuliakan tamu murni karena tradisi doang. Ada nggak? Rata-rata gitu. Beda dengan orang yang memuliakan tamu karena dia ingat Allah. Ini perintah Allah dan Rasulnya. Saya cari pahala di sini. Nah, gitu. Beda. Ketika terjadi fitnah atau tamu yang ngeselin dan seterusnya, itu treatmentnya bakal beda antara yang murni tradisi sama yang mencari ridha Allah. Gitu. Yang ketiga, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia muliakan siapa? Tetangganya. Ada orang yang memuliakan tetangga karena gak enakan sama Pak RT. Nah ini beda sama orang yang memuliakan tetangga karena gak enak sama Allah. Beda gak? Beda. Ya. Punya tetangga tiap hari masang paku. Dok. Kadang jam 10 malam, kadang jam 12 malam. Gak tahu yang dipasang tuh apa gitu. Atau dia lagi nyantet seseorang kali ya, masuk tok gitu. Boneka di temen tok. Atau gak tahu tuh jam 12 malam misalnya. Subhanallah. Gak takut sama Allah ini. Tapi ketika ada Pak RT sidak, takut gak dia? Takut, berarti takutnya sama manusia bukan sama Allah. Maka memuliakan tetangganya bukan karena Allah. Gitu. Beda sama orang yang dia pengen muliakan tetangga tuh karena Allah dan keselamatan hari akhir. Itu mau fitnah apapun yang terjadi, dia tetap sabar aja. Punya tetangga hobi nabun. Nah ini repot. Hobi nabun. Tahu nabun gak Pak? Orang sini tahu nabun harusnya. Bahasa Arab karena ada unnya ya. Dari kata nab. Nab itu cakar Pak, nggak ada antum ngawur aja. Iya. Nabun. Nggak benar Pak. Antum mas. Ente kadang-kadang ente ya. Nabun bahasa Betawi.
Nah itu bakar-bakar sampah tiap hari, udah musim kemarau bakar sampah, kita punya bayi, itu kan gak enak gitu. Ya, ganggu. Ini gak memuliakan tetangganya, gitu loh. Ya. Tapi kalau misalnya dia punya hobi nabung, terus ngaji, tahu hadis ini, kemudian dia berhenti dari itu karena apa? Takut sama Allah dan takut di hari akhir dituntut, maka ini baru ihtisab. Orang ini bahagia nih, cari pahala. Jangan kira loh kita itu menahan diri bersabar karena mencari ridha Allah, itu jangan kira itu nggak bahagia. Itu bahagia. Sabar dan tetap kiblatnya mencari ridha Allah, itu tuh bahagia loh. Dibandingkan dengan orang yang nggak sabar, kesel hatinya, dendaman, emang dikira dendam tuh bahagia? Nggak ada pendendam yang bahagia. Nggak ada, pendendam tuh nggak bahagia. Penghasut, pengadu domba, pendendam, itu nggak ada yang bahagia itu, nggak ada. Karena kesel doang, dongkol tuh, melihat mukanya, aduh, pengen gue silat gitu, nggak bahagia hatinya. Tapi kalau legowo, sabar, dah kita cari ridha Allah aja, sabar aja. Memang sih ditahan, tapi dia bahagia karena dia mengingat Allah itu Maha Pemurah. Allah itu nggak bakal menyanyiakan hambanya. Maka bahagia dengan apa? Dengan ihtisab. Bahkan sampai minum saja itu bisa bahagia loh. Bukan karena minumannya enak banget, bukan karena itu saja, tapi karena apa? Dia dengan minum dia mencari apa? Ridha Allah. Ya. Disebutkan oleh Mu'adz bin Jabal, "Amma ana fa'anamu wa aqum fa ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati." Adapun aku itu tidur atau berdiri, aku mencari pahala dari Allah dengan tidurku sebagaimana aku mencari pahala dari Allah dengan berdiriku. Dan juga seorang salaf berkata, yasurruni an yakuna li fi kulli syai'in niyatan atau niyatun hatta fil akli wan naum. Saya tuh pengen untuk segala sesuatunya saya itu ada niatan, walaupun dalam masalah makan dan tidur. Makan sama tidur aja nyari pahala. Ini ihtisab. Inilah orang beriman. Mungkin gak tidur nyari pahala jemaah? Mungkin. Apalagi tidur di kajian. Itu pahala dapat. Beneran. Iya. Apalagi tidur di kajian di masjid. Ini bukan masjid. Itu pahala dapat. Pahala di majlis ilmu, pahala di masjid, dapat semua. Iya. Pahala kekhusyuan. Oh ini enggak. Pas bangun-bangun, man rabbuk. Nah ini repot ini. Nah, pahala-pahala ini dapat. Tidur aja. Tapi kalau misalnya kekajian niatan tidur, ya nggak baik sih. Apalagi saya mau Jumatan nanti, ini Jumatan pas banget buat tidur nih, istirahat. Nah ini malah dosa kalau niatan kayak gitu ya. Adapun niatan tidur supaya nanti ibadah lebih tegak lagi, lebih fit, lebih prima ibadah, maka ini dapat pahala. Tidur, ya, itu tidur. Makan supaya tidak menzalimi tubuh, karena tubuh ini amanah. Makan supaya nanti kita bisa bekerja, karena kita harus nyari nafkah, itu perintah Allah dan Rasulnya. Makan karena kita nanti bakal ibadah supaya tegak dan tetap semangat fit. Maka ini semua termasuk apa? Ibadah, cari ridha Allah. Ya, antum beli suplemen misalnya. Suplemen ya ini kan tambahan, suplemen tambahan. Suplemen vitamin C. Tujuannya apa? Supaya tiap hari fit, supaya ibadah antum prima. Ke apotik aja itu bisa berpahala. Gitu loh. Tapi kalau apa? Nyari pahala. Kalau nggak nyari pahala, ya jadi perbuatan biasa. Ya begitu. Begitulah jemaah sekalian, materi kajian ini. Saya lupa sampai jam berapa di kajian ini. Kenapa Pak? Mau pulang? Mau bertanya? Kan belum dibuka Pak sesinya. Silakan Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak, sebentar. Itu ada paket mau datang. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah makna atau definisi ihtisab itu boleh dikatakan saat yang pertama adalah memicu ketetapan hati, dan yang kedua kemauan kuat, dan ketiga tekad bulat?
Ihtisab. Ihtisab. Oh, definisi ihtisab. Ya. Iya, ada bisa mengena dengan beberapa poin yang Bapak sampaikan tadi, pemicu kekuatan hati, tekad yang kuat, iya. Tetapi itu beda. Ihtisab ini gini loh, ihtisab secara bahasa mungkin ya itu. Tapi ihtisab secara syar'i dia yaitu mencari apa yang ada pada Allah dalam beribadah, itu ihtisab. Benar, itu maknanya benar Pak. Ihtisab itu ada tekad, ada kekuatan hati, betul. Tetapi itu bahasa, secara bahasa saja. Secara bahasa. Adapun ihtisab yang kita sedang pelajari secara syar'i yaitu apa? Mencari apa yang ada pada Allah dalam langkah beribadah ini, dalam beribadah. Begitu. Dan itu memang membutuhkan kekuatan hati, betul. Membutuhkan niat, azam. Adapun yang tadi Bapak sebutkan yaitu tekad kuat, maka itu masuk dalam azam, iradah dan semisalnya. Begitu Pak. Ya, jazakallah khair. Barakallahu fiik. Ada pertanyaan lagi Bapak jangan kebanyakan Pak, Bapak-bapaknya. Oh, boleh Bapak duluan apa Bapak duluan, silakan. Atau boleh berdua, duet bareng-bareng boleh. Silakan Pak. Boleh berdua? Boleh Pak, boleh. Boleh. Tapi nanti sendiri-sendiri aja. Oh, sendiri-sendiri aja. Nanti pas di luar aja berdua aja ya Pak ya. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ihtisab itu merupakan salah satu di antara faktor yang menentukan ketakwaan? Ya. Itu saja. Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Apakah ihtisab itu merupakan salah satu faktor ketakwaan? Ya. Ihtisab merupakan di antara faktor istiqomah seseorang dan takwanya seseorang. Bahkan di antara bentuk, bukan faktor saja, bahkan di antara bentuk ketakwaan seseorang dalam beramal adalah berihtisabnya dia. Karena orang bertakwa itu dia ikhlas dalam beramal, sehingga membutuhkan ihtisab, keinginan untuk mendapatkan apa yang ada pada Allah Azza wa Jalla. Itu adalah bentuk takwa. Takwa itu kan ada yang makna luas dan ada yang makna lebih khusus. Takwa makna luas yaitu taat pada Allah dan Rasulnya dengan melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Itu takwa makna luas. Tapi takwa makna yang khusus yaitu menjauhi larangan Allah. Nah, ihtisab masuk ke dalam takwa makna yang luas. Ya. Dan ihtisab itu adalah faktor istiqomahnya seseorang. Karena seseorang itu bisa terus beramal jika di hatinya masih terus ada keinginan untuk mencari ridha Allah. Ridha Allah kalau dicari dia akan everlasting, terus menerus. Ridha manusia kalau dicari dia akan berakhir pada kekecewaan. Begitu. Walaupun manusia itu adalah ibu kita sendiri. Walaupun manusia itu anak kita sendiri. Walaupun manusia itu istri atau suami kita sendiri. Kalau kita full mencari ridhonya murni, maka itu berakhir dengan kekecewaan. Tapi kalau seorang istri mencari ridho suaminya dalam rangka mencari ridho Allah, mungkin suaminya ngeselin. Bahkan memang ngeselin terus. Tetapi karena dia mencari ridho Allah, ngeselin-ngeselinnya suami, istri ini tetap sabar karena ada balancingnya, yaitu apa? Transferan, bukan ridho Allah. Ya, transferan itu salah satu faktor balancing hati memang. Jalan-jalan, go shopping, transfer, itu Masya Allah itu. Nah begitu, jadi ihtisab membuat seseorang lebih bertakwa dan istiqomah. Silakan dulu, fadl. Bapak, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah dalam ihtisab itu harus kita dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi kita niatkan, atau per perbuatan gitu Pak? Mau kerja niat dulu, mau tidur niat dulu itu. Ya. Taib, apakah ihtisab itu harus sepaket seharian gitu, atau dia per perbuatan? Maka jawabannya per perbuatan. Rasulullah SAW menyebutkan per perbuatan. Iya. Namun ada juga ihtisab yang sifatnya per momentum, bisa.
Tidak masalah perbuatannya, tapi per momentum, menjamak antara dia per momentum, yaitu dia mengucapkannya karena momentum, karena waktu. Contoh, di zikir pagi petang, asbahna wa asbahan mulku lillahi walhamdulillah, kalimat-kalimat itu. Kalimat-kalimat zikir pagi petang itu adalah bentuk ihtisab, mencari ridha Allah karena momentum pagi dan momentum sore. Maka ini menjamak paketan dari momentum waktu yang antum habiskan di pagi itu atau di sore itu. Maka itu bisa. Zikir misalnya doa Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka, dan sampai akhirnya. Kalau antum mengucapkan sore, maka ketika malam wafat masuk surga. Ini ihtisab dari apa? Dari sore. Kalau antum mengucapkan pagi, siangnya wafat, maka wafat masuk surga insyaallah. Dengan sebab itu, maka ini bentuk ihtisab yang menjamak momentum. Dan di dalam momentum itu, pagi atau sore, malam atau siang, itu udah terwakili dengan kalimat-kalimat tauhid tadi, ihtisab tadi. Karena kan kita zikir pagi petang kan nyari ridha Allah dan nyari ganjaran yang Rasulullah sebutkan dari setiap zikir-zikir itu, kalau misalnya ada disebutkan. Di antara zikir pagi petang, di antara doa Sayyidul Istighfar tadi. Adapun untuk perbuatan, maka inilah yang semestinya. Nah, makanya ihtisab itu ada yang mengambil per momentum penjamaan, tapi yang kedua adalah yang semestinya, yaitu peramalan. Itu kembali ke dalil masing-masing. Ya. Dari peramalan. Ya, seperti man shoma Ramadan, itu kan berarti puasa Ramadan, peramalan. Ya, jadi kiblatkan ke itu dulu. Jangan menjamak, misalnya pagi hari saya niatkan satu pagi ini nyari pahala. Belum tentu nanti siang itu nyari pahala. Ya kan? Enak dong kalau kayak gitu, ya. Jadi peramalan. Ya, walaupun amalan itu detail, seperti nolongin semut yang ngambang di air. Itu berpahala enggak? Berpahala kalau ihtisab. Iya. Ya, diselamatin semutnya, ya, terus diginiin. Kok nggak terima kasih, kan? Tapi kita nyari supaya Allah ridho. Ya Allah, saya telah menolong makhlukmu ya Allah, gitu. Ihtisab. Dan boleh dengan ihtisab itu kemudian kita minta sama Allah, ya Allah, dengan saya menolong makhlukmu ya Allah, tolong selamatkan saya di hari akhir. Ihtisab. Bisa, walaupun semut. Allah itu pemurah dan tidak keberatan untuk memberikan yang terbaik buat antum. Gak keberatan. Gak bakal Allah ngomong, kamu kan cuma semut doang yang selamatin, masa aku selamatin kamu? Gak bakal kayak gitu. Kecil memang semut itu, tapi ketika ikhlas amalan bisa menjadi besar. Ihtisab membesarkan dan menggandakan ganjaran-ganjaran. Begitu Pak. Ya. Seperti itu Pak ya. Nolongin ikan yang tenggelam misalnya. Ini bukan amalan. Ini wasting time. Iya. Taib. Ibu-ibu ada yang mau bertanya nggak, Bu? Oh iya, ada kertas. Gimana? Oh iya, hadiah ya. Lupa hadiah. Ini kalau misalnya tersisa hadiahnya buat anak ya. Ya, apa nih dia? Masih banyak loh nih. Lumayan ini. Dijual berapa satunya nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin menyampaikan pertanyaan teman. Insya Allah beliau mendengarkan lewat YouTube. Matiin YouTube-nya. Bila kita sholat fardu, tapi pas akhir salam ternyata ada rambut ana yang keluar. Pertanyaannya, bolehkah mengulang sholatnya? Tidak perlu. Karena ini diberi uzur. Ya, sehelai rambut yang keluar atau berapa helai tidak tahu dia, nggak masalah insya Allah. Ya, hal ini diberi uzur. Ya, hari ini diberi uzur dan dia tahu hal itu ya di pas akhir salam ya, nggak masalah insyaallah. Ya, nggak masalah. Perempuan yang nanya kalau masalah nih ya, kalau laki-laki mah nggak perlu nanya kayak gini ya. Pas akhir salam saya ngeliat jenggot saya, ya nggak apa-apa. Malah bagus itu. Ya. Ibu-ibu ada yang bertanya langsung silakan ibu-ibu. Bapak-bapak ada yang bertanya silakan. Fadhol. Speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin minta nasihatnya dari antum bagaimana kiat menumbuhkan
ihtisab dalam segala perbuatan kita sehari-hari. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakallah khair wa iyyakum jazakallah. Bagaimana untuk cara bisa berihtisab di setiap amalan? Yang pertama, galilah ilmu syar'i. Galilah ilmu syar'i. Tuntut ilmu syar'i terus. Karena membiasakan diri dengan ilmu syar'i itu akan menjadi buah amalan soleh. Seseorang ketika terus menggali ilmu syar'i dengan tujuan beramal, maka dia akan bakhil dalam masalah niatan. Iya. Dia nggak mau sia-sia karena dia punya ilmu. Itu, apalagi ilmu yang dia terus gali, ilmu tauhid. Yang di ilmu tauhid itu dia tahu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui amalannya dan Maha pemurah atas ganjarannya. Itu akan membangkitkan motivasi diri untuk selalu nyari pahala di setiap detail amalannya. Itu yang pertama, yaitu galilah ilmu, terutama ilmu tauhid. Yang kedua, bergaullah dengan orang-orang saleh yang ikhlas atau zahirnya ikhlas. Bergaullah dengan orang-orang saleh yang ikhlas. Karena itu akan menginspirasi kita untuk mengikuti trek mereka. Ya. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Dan sabarkanlah dirimu bersama dengan orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla sepagi, siang, sore, malam. Dan mereka menginginkan wajah Allah, ihtisab. Jadi sabarlah antum bersama dengan orang-orang yang muhtasibin. Orang-orang yang mencari ridha Allah dalam amal mereka sepagi, siang, sore, malam. Dan hindari, yang ketiga, hindari bergaul dengan orang yang zahirnya saleh namun tidak ikhlas. Bagaimana kita tahu dia keikhlaskan? Itu suudzon. Ketidakikhlasan itu akan menjadi kabar siri pada hati manusia yang Allah berikan. Ketidakikhlasan itu akan menjadi berita yang terselubung yang akan Allah Ta'ala letakkan di hati-hati orang. Orang itu secara firasat Allah berikan di firasatnya, ini gak ikhlas, ini gak enak sama dia. Anda merasa orang ini gak tulus gitu. Itu ketahuan. Betapa banyaknya orang yang dalam hatinya itu tahu ini gak tulus, tapi karena ada kepentingan maka tetap dekat. Gitu Pak. Iya. Kita kadang membaca ini orang ngomong nih nggak benar, ini orang nih ngomong nih nggak sesuai dengan ketulusannya, nggak. Kadang kita melihat ini orang azannya masya Allah meliuk-liuk, tapi ada kok nggak ngeresep ya, gitu loh. Ya. Ini orang ngaji masya Allah sih, nada, anda nggak bisa, anda nggak masuk, nggak tahu kenapa, gitu ada. Kadang-kadang Allah Ta'ala memberikan kabar ketidaktulusan orang yang beramal bukan karena orang itu kurang berakting, kurang bagus aktingnya, bukan. Bisa jadi aktingnya masya Allah, nangis sampai basah jenggotnya, tes, tapi nggak masuk. Beberapa jemaah yang mencari keikhlasan nggak kok. Iya sih, banjir sih memang dia, tapi kok nggak masuk di hati anak. Apa hati anak keras? Apa emang dia nggak ikhlas? Gitu, nggak masuk. Ya, kadang Allah kabarkan begitu saja ke hati manusia. Ketika kita merasa ini orang nggak ada yang nggak beres dari orang ini gitu loh. Walaupun nggak mau suzon, tapi ya kayak ini tinggalkan, dah kelas, tinggalkan. Tapi carilah orang yang kalimatnya menenangkan antum dan perbuatannya, amalannya itu membuat antum terinspirasi untuk ikhlas. Orang yang tidak ikhlas dalam beramal, walaupun dipoles sehebat apapun, tidak menginspirasi orang untuk ikhlas. Tidak menginspirasi orang, mungkin menginspirasi orang lain untuk baik, tapi tidak menginspirasi orang lain untuk ikhlas. Antum lihat beberapa dai tua jemaah, dai-dai kita yang sudah tua. Ya kita nggak tahu hati mereka, Allah lebih tahu.
Tapi antum akan lihat beberapa dai tua itu mungkin kalamnya pahit, omongannya pahit. Tapi antum tahu ini orang benar. Saya tersinggung memang, tapi benar ini ustadz ini gitu. Ustadz ini benar nih. Mungkin antum kesel sama ustadz ini, tapi hati antum nggak mendustakan. Ya kan? Orang itu ustadz ini benar nih. Emang pahit sih omongannya, kesel juga, ketahuan juga kita gitu kan. Tapi dia benar loh. Dan beliau nggak dapat benefit dari apa-apa dari itu gitu kan. Keikhlasan seseorang mungkin zahirnya didustakan oleh orang yang nggak suka, tapi batinnya Allah yang kasih dia untuk menerimanya. Begitu cuma. Ya, begitu. Ya kalau bisa jangan suudzon, tapi ketika merasa orang yang nggak beres, antum tinggalin aja udah kelas. Pokoknya orang kalau misalnya menzahirkan yang masya Allah, yang zen, yang mantap gitu, tapi dia ya ikhlas, bisa menginspirasi orang lain untuk berbuat baik, sama. Tapi nggak menginspirasi untuk masuk ke hati, untuk ikhlas enggak. Adapun ada orang omongnya pahit, ngeselin kita, tapi tulus dia nasihatin kayak gitu. Itu mungkin kita awalnya menolak, tapi hati kita itu memberontak untuk menerimanya. Begitu. Ya. Seperti kata mereka, kadang-kadang obat itu pahit. Ya, kata Nabi SAW, "Qulil haq walau kana murran." Katakan kebenaran walaupun pahit. Begitu, wallahu a'lam. Begitu 3 hal itu tadi ya. Ibu-ibu, ada yang mungkin bertanya? Silakan, fadhol. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, Afan, ana izin bertanya. Saya itu punya seorang kakak perempuan ya. Beliau itu berbakti kepada kedua orang tuanya agar nanti anak-anaknya itu berbakti kepadanya. Bagaimana saya harus menasihati kakak saya dan apakah nasihatin gimana nih? Karena udah bagus itu. Hanya agar anak-anaknya berbakti kepadanya gitu tanpa niat mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tahu dari mana, Ibu? Bisa jadi di hatinya dia memang pengen dapat pahala dari Allah, Bu. Atau Mbak. Bu atau Mbak, saya nggak tahu lah, Bu atau Mbak lah pokoknya. Ya itu kita ini memang kakak anti itu mungkin ngomong kayak gitu. Saya bakti sama ibu saya supaya anak-anak saya itu nanti berbakti sama saya. Betul, itu niatan bagus. Tapi dari mana kita tahu bahwasanya dia nggak nyari pahala dari situ? Belum tentu, Bu. Mungkin kalau misalnya zahirnya ini cuman pengen bakti orang tua supaya anaknya, mungkin zahirnya gitu bagi kita yang lihat nampaknya. Tapi hatinya bisa jadi apa? Memang cari pahala dari Allah ada, gitulah. Ya, Bu ya. Jangan nasihatinya apa terus? Ingetin, bukan nasihat, ingetin aja. Kak, Mbak atau Kak gitu. Pahala dari Allah insya Allah lebih besar gitu loh. Ya cari ridho Allah enggak, dengan ini insya Allah anak tetap akan bakti nanti, tapi ridho Allah itulah yang paling pertama. Coba nasihatin itu aja. Jangan dinasihatin, wah kakak Mbak nih belum nyari ridho Allah, jangan kayak gitu. Siapa tahu dia sebenarnya nyari ridho Allah, cuman nggak pernah melontarkan ucapan tentangnya. Oke? Nah, Ustaz, syukran saja. Oh iya. Nah, Ustaz, izin membacakan pertanyaan. Oh iya, fadhol. Pertanyaan pertama, jika sedekah mengharap dibalas 10 kali lipat atau 700 kali disebut syirik. Lantas kenapa di Al-Quran dan hadis disebutkan ganjaran dunia akhiratnya bersedekah? Apa makna dan hikmahnya tersirat, Ustadz? Ya. Nah, dipahami di sini yang kita sebut tadi syirik adalah ketika yang kita cari materi dunia dikalikan 10. Itu adapun di Al-Qur'an di surah Al-Baqarah 7 sumbulat bagaimana? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat 7 sumbulatin 7 sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu man yasha. Itu bukan berarti kalau kita sedekah fi sabilillah 10.000 dikali 10 jadi 100.000 berapa? 100.000. Terus dikali 700 jadi 7 juta. Ya enggak gitu. 100.000 kali 700 berapa? 7 juta apa 770 juta? Jadi salah dalam menafsirkan itu. Yang ana ingkari, kita ingkari tadi adalah
yaitu menominalkan nilai dari sedekah kita ke nominal dunia dan mengharapkan itu syirik. Selain juga itu mengatur pahala Allah gitu loh, seolah-olah ente tahu dari mana 10.000 bakal jadi 100. Ini cara menafsirkannya salah. Ada beberapa orang yang salah dalam menafsirkan. Di Al-Quran man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa seseorang melakukan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan 10 kali lipat. Betul di Al-Quran. Tapi maknanya bukan 10.000 jadi 100.000, 100.000 jadi 1 juta, atau berapa ya, benar gak? 1 juta dari 10 juta, enggak gitu. Itu kan ngaco, itu kayak gitu. Maksud dalam ayat tersebut bukan pelipatan nominal, bukan. Paham gak jemaah? Bukan. Ya, sekarang tanya ikhwan. La in syakartum la azidannakum, kata Allah. Kalau kalian bersyukur, maka pasti kami akan apa? Menambah. Kalau antum syukur istri 1, apakah pasti ditambah 2 gitu? Kenyataannya masih 1 aja. Berarti kufur nikmat antum selama ini dong. Kok nggak ditambah-tambah? Nah, kan gitu, salah kan? Tambahan kenikmatan itu bukan berarti menambah materi, nggak mesti. Mungkin hal lain yang lebih baik yang Allah kasih, gitu loh Pak. Ya, paham nggak di sini Pak? Antum makan ayam seporsi. Alhamdulillah ana syukuri. Apakah di kedepan harinya akan dapat 2 porsi gitu? Ya enggak lah. Jadi penambahan di sini bisa aja penambahan maknawi, penambahan pahala, penambahan kedatangan hati, penambahan rezeki dari yang arah tak terduga. Gitu. Ya begitu. Kalau misalnya untuk makan nasi seporsi, masakan Padang, enak deh. Ya, belum makan, udah selesai. Alhamdulillah, sampai sendawa, tahak gede banget gitu kan. Alhamdulillah, ana bersyukur dengan ini semua. Alhamdulillah. Saya tunggu nanti insyaallah nanti malam bakal dapat 2 bungkus nih, lihat aja. Kan saya udah bersyukur. Salah nggak pemahamannya? Ya salah, ngaco. Ya. Dan lagi pula Allah nggak seperti itu cara untuk memberikan ganjaran lebih, nggak seperti itu. Buktinya selama ini nggak gitu kan? Jadi penambahan di sini, pelipatan sini pahala, ya. Kemudian mungkin kenikmatan hidup ditambah, ketenangan hati ditambah, dan hal-hal lain. Kalau seorang istri bersyukur dapat suami kayak gini, saya syukur dapat suami kayak gini, bersyukur banget. Apakah kemudian ditambah suaminya? Enggak kan? Kok pada diem? Antum ketakutan Pak? Enggak bakal Pak. Istri antum setia kok, tenang aja. Enggak, yang ditambah apa? Yang ditambah ketenangan hidup, kenyamanan hati bisa ditambah. Bukan suaminya double nanti kemudian ada suami kedua. Enggak gitu cara berpikirnya. Oke? Seperti itu. Satu pertanyaan lagi Ustaz. Siap, Fadhil. Bila ada seorang yang bekerja di rumah sakit dan job desk-nya visit pasien, apakah ia bisa mendapatkan keutamaan menjenguk orang sakit dan pahala bekerja? Gimana menjenguk orang sakit dan? Dia bekerja di rumah sakit, tugas job desk-nya sebagai visit pasien. Apakah dia bisa mendapatkan keutamaan menjenguk orang yang sakit dan pahala bekerjanya? Insyaallah. Iya. Karena kita lihat di sini dia kan bekerja di rumah sakit atau di klinik atau semacam itu ya. Di sini ada istilah namanya, bedakan antara ziarah dengan iyadatul marid. Ya. Dalam hadis Nabi SAW, man zara akhahu, atau rajulan zara akhahu, seseorang menziarahi saudaranya. Ziarah itu bahasa Indonesianya berkunjung, sama kayak kita. Tapi di Indonesia ziarah itu kesannya kayak ada yang mati gitu loh kalau ziarah. Padahal ziarah ini berkunjung, visit. Nah, ya. Nah, iyadah itu di Indonesia bahasanya juga sama, berkunjung, visit, padahal beda. Ya kan? Ziarah itu mengunjungi sekali, itu ziarah.
Iyadah itu mengunjungi berulang kali. Benar nggak? Nggak, antum nggak percaya mana? Bener apa enggak? Bener nggak, Ikhwan? Tuh kan nggak percaya sama anda. Ziarah itu sekali, iyadah itu berkali-kali. Bener apa enggak? Tahu dari mana itu? Hah? Tahu dari mana? Jangan sok tahu lah. Ziarah itu sekali. Antum ziarahi saudara antum, itu ziarah. Sekali tok dapat pahala ziarah. Tapi khusus untuk orang sakit, maka syariatnya apa? Bukan ziarah, tapi iyadatul marid. Iyadah ini dari kata ada, ya'udu juga masuk ke dalam itu balik, bolak-balik. Itu iyadah. Makanya hari raya Id, kenapa Id? Karena tiap tahun ada lagi, nanti ada lagi, tahun depan ada lagi. Itu mengunjungi orang sakit kayak gitu. Nah, petugas, suster dan semisalnya ngunjungin dalam rangka yaitu doing a job, melakukan pekerjaan, dia dapat pahala menunaikan amanah. Dan dia bisa berihtisab nyari pahala dengan mengunjungi berulang orang yang sakit. Kan mengunjungi orang yang sakit kan nggak harus kita kenal, jemaah. Lebih afdal kita kenal, tapi nggak harus kita kenal. Cuman kalau konteksnya orang luar, orang awam, nggak kenal tapi ngunjungi kan bingung. Yang sakit juga bingung. Lu siapa ya? Do I know you? Ana akhukum fillah. Baca Quran lagi, gitu kan? Apaan tuh tadi? Saya saudaramu di jalan Allah. Oh, masya Allah. Dari mana ya Pak ya? Antum nggak perlu tahu dari mana. Ana berusaha ikhlas, ya gitu kan? Ana pengen ngunjungin antum, pengen nanya kabar antum. Kira-kira yang sakit bakal tambah sakit ya kira-kira? Curiga dia. Ada apa ya hari ini ya, gitu kan? Terus nelpon keluarganya, maaf nih, ini kok ada yang datang, si Paul ini siapa ya, gitu kan? Iya, tuh, ya. Tapi dapat pahala kalau memang tujuan dia untuk menghibur dan memperbaiki kondisi orang sakit. Dan yang tadi juga insya Allah dapat pahala karena gerakan dia iyadatul marid, yaitu berulang kali mengunjungi dan mengontrol orang yang sedang sakit. Insya Allah dapat dua-duanya. Iya, dan itu bermanfaat buat orang yang sakit itu. Apalagi ditambah dengan kalimat-kalimat baik. Masya Allah Bu, ini insya Allah mudah-mudahan cepat Bu, ya gitu. Dimotivasi itu dapat pahala. Biasanya orang yang sakit itu lebih ngedengerin susternya dibandingkan dengan visitor. Visitor kan kerjanya bercanda gitu. Wah, Masya Allah lo ya. Kayak cepet nih kayak ini gitu. Maksud lu apaan, cepet apaan nih? Doain yang bener-bener dong gitu kan. Tapi kalau suster kan insya Allah Bu, ini insya Allah cepet nih, insya Allah udah selesai nanti mudah-mudahan secepatnya kita usahakan ya Bu gitu. Secepatnya maksudnya secepatnya sembuh gitu kan. Kalau suster kan dipercaya, makanya lebih memotivasi, dapat pahala juga itu insya Allah. Iya begitu. Ya. Ibu-ibu ada lagi ibu-ibu? Atau bapak-bapak? Atau sudah cukup di jam 8 pas tuh? Iya. Oke, kita cukup sampai sini insyaallah ya. Dan kita ketemu lagi di lain waktu. Jazakumullahu khairul jaza. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.